Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga kepada Pak Antasari Azhar, beliau juga tidak bersalah. Beliau juga korban kriminalisasi. Ya. Bebo berhenti, sudah cukup. Saya sudah tidak bisa menutupi Bebo lagi. Dan jangan sampai Bebo bilang tidak mengenal saya, daripada saya ungkap yang lain. Jadi saya masih punya banyak bukti tentang kejahatan. Cikeas kembali diguncang kabar buruk. Kali ini soal Anas Urbaningrum hingga guru spiritual. Elizabeth ini punya bukti yang masih disimpan dan bakal dikeluarkan. Wah, kalau ini nyata, ini akan memecahkan berbagai kejadian masa silam yang sampai sekarang masih misteri. Misalnya nih, mungkin Anda masih ingat ya, kasus kriminalisasi ketua KPK saat itu, yaitu Pak Antasari Azhar. Tuh. Kemudian ada kasus kriminalisasi terhadap Anas Urbaningrum katanya. Dan kasus-kasus lain yang diduga menyeret nama-nama seperti Abraham Samad, Bambang Wijayanto, dan SBY sendiri. Ini orang-orang yang disebut Elizabeth Susanti itu bakal susah boker. Aduh, bukan cuma susah tidur maksudnya. Dia juga bakal susah transfer juga. Ya, semua ini tentu akan menjadi bom waktu, karena kalau sampai benar-benar terjadi tahun 2023 itu tepat sebelum pemilu. Jadi apabila sampai ada guncangan ke SBY ya, tentu bisa mempengaruhi elektabilitas Partai Demokrat yang saat ini saja sudah sedemikian jebloknya. Yang jelas ya, tidak lama lagi Anas Urbaningrum ini akan segera bebas dan babak baru persatuan antara SBY dan Anas Urbaningrum ini akan segera dimulai. Beberapa waktu lalu, isu-isu buruk mengenai kader Demokrat selalu menghiasi media massa. Mulai dari kasus korupsi Bupati Penajam Batsar Utama yang menyeret nama Andi Arief hingga berita pemukulan manajer resto oleh Benny Kaharman. Kini lagi-lagi ada isu tak sedap yang menyeret Cikeas. Adalah Elizabeth Susanti yang mengakui perbuatan buruk ke Anas Urbaningrum dan serangan spiritual yang menyasar ke elit politik termasuk Joko Widodo. Tentu saja kabar buruk ini menambah daftar hitam mengenai perbuatan geng Cikeas. Kita tahu kalau nama Ibas juga sebelumnya sering disebut di kasus Hambalang. AHY juga dalam kepemimpinan partai sering disebut masih anak bawang. Di tengah elektabilitas Demokrat yang tak kunjung naik, termasuk nama AHY selaku ketum partai, kini isu adanya guru spiritual Cikeas yang diplot untuk menjatuhkan Anas dan beberapa tokoh nasional akan memperburuk citra AHY dan Partai Mercy. Lantas apa langkah Cikeas selanjutnya? Sebelumnya diberitakan dari tribunnews.com, terdakwa kasus UU ITE, yakni Elizabeth Susanti, meminta maaf kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat, yakni Anas Urbaningrum. Usai pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa 31 Maret 2022 lalu, Elizabeth justru mengungkapkan hal lain. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada Anas Urbaningrum. Elizabeth mengaku bahwa dirinya lah yang turut menjebloskan Anas ke dalam penjara, di mana Anas Urbaningrum adalah terpidana dalam kasus proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Hambalang pada 2010 sampai 2012. Kala itu lembaga anti rasuah itu menduga Anas menerima hadiah atau janji dari proyek senilai 2,5 triliun rupiah itu. Saya minta maaf dan mudah-mudahan saya mendapatkan maaf dari Mas Anas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, ujar Elizabeth. Secara khusus, Elizabeth juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapat perintah untuk turut menjebloskan Anas dari kelompok Cikeas. Ia pun menyebut nama-nama elit Partai Demokrat dan ex-pemimpin KPK di era pemerintahan Presiden SBY. Ia pun meminta kuasa hukumnya, yakni Fuad Abdullah, untuk menyerahkan surat permohonan maaf kepada Anas langsung ke tempat hukumannya di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Melalui kuasa hukum, saya menyerahkan surat permohonan maaf ini beserta barang bukti untuk dijadikan bahan pengajuan peninjauan kembali kedua di MA, ungkapnya. Selain ke Anas Urbaningrum, Elizabeth juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan, Ketua Umum Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto, serta mantan Ketua KPK yakni Antasari Azhar. Pasalnya ia mendapat perintah dari kelompok Cikeas untuk mengganggu para tokoh itu secara spiritual. Diketahui Elizabeth memang berprofesi sebagai penasehat spiritual.
Semoga mendapat maaf dari Pak Jokowi yang diserang berkali-kali secara spiritual, Bu Mega yang serang berkali-kali secara spiritual, Pak Budi Gunawan serang berkali-kali secara spiritual, Pak Prabowo Subianto yang berkali-kali saya serang secara spiritual, jelas Elizabeth. Dari pengakuan Elizabeth tersebut, jelas diketahui betapa jahat dan liciknya geng Cikeas yang digawangi Papa Nobita. Padahal awal mula naiknya dia sebagai presiden bermodal cerita palsu seolah dirinya terzalimi. Namun saat menjabat justru rakyat kecil lah yang ia injak-injak, termasuk lawan dan kawan politik yang ia anggap berseberangan. Wajar jika Antasari Azhar kemudian menjadi korban pesakitan dari geng Cikeas. Tampaknya ambisi mereka menjadikan AHY sosok capres atau cawapres di 2019 kelak menuai jalan buntu. Meski sebelumnya Airlangga sempat terlihat dekat, tapi belakangan Golkar malah memilih berkoalisi dengan PHN dan PKB. Apalagi melihat berita-berita buruk mengenai kader Demokrat, hingga adanya pengakuan Elizabeth dipastikan suara PD akan hancur lebur. Semoga saja geng Cikeas cepat bertaubat sebelum karma besar menimpa mereka semua. Sebaiknya pimpinan PD diberikan pada kader lain yang mumpuni ketimbang terah Pepo yang minim pengalaman politik. Kecuali kalau ambisi buta membuat mereka tutup mata. Sudah cukup 2 periode negeri ini dibiarkan autopilot, proyek mangkrak dan korupsi di mana-mana. Indonesia sudah cukup jauh berubah di bawah tangan Jokowi. Jangan sampai era kepemimpinan Pepo yang terkenal mangkrak kembali menghantui negeri ini.